Hari ini saya akan berbicara dengan tema perjalanan iman. Pada tanggal 1 Januari yang lalu saya sudah menyampaikan khotbah dengan tema Aku akan memberkati engkau, yang membahas tentang panggilan Allah kepada Abraham untuk meninggalkan kampung halamannya dan pergi ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan. Itu di Kejadian 12 ayat 1 ya. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan padamu. Nah, hari ini dan selanjutnya ayat 2 ayat 3 ada janji berkat. Ayat 2, 3. Dan sekarang saya mau bahas perjalanan iman ini dengan ayat 4-nya saja dari Kejadian 12. Lihat ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika dia berangkat dari Haran. Nah, saya mau bahas satu ayat ini saja dalam dua bagian. Pertama, mari kita lihat soal kepergian Abraham. Nah, ayat 4 bilang, lalu pergilah Abraham. Jika panggilan atau perintah Allah untuk meninggalkan negerinya diberikan kepada Abraham, lalu dikatakan pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan. Di sini saya mau bahas lagi, lebih kecil, dua hal. Pertama, mari kita melihat pergi dari mana. Tuhan suruh Abraham pergi dari mana? Nah, kalau kita lihat ayat 4-nya, dia bilang, dia berangkat dari Haran. Dia berangkat dari Haran. Jadi, Abraham mendapat perintah Tuhan pergi dari negerimu dan dia berangkat dari Haran. Ini rasanya aneh. Kenapa? Karena bukankah di dalam ayat 5 juga dikatakan segala harta benda yang didapat mereka, orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Ayat yang kelima. Ini rasanya aneh karena Abraham bukan berasal dari Haran. Seperti saya jelaskan sebelumnya, Abraham itu berasal dari Ur Kasdim. Ya, Kejadian 15 ayat 7 dikatakan, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim. Nehemia 9 ayat 7 ya, Allah yang telah memilih Abraham membawanya keluar dari Ur Kasdim. Jadi Abraham itu orang Ur Kasdim. Ur Kasdim itu di mana? Di Mesopotamia. Mesopotamia di mana? Di Irak. Berarti Abraham orang Irak. Maka mestinya Tuhan panggil dia keluarnya dari Ur Kasdim. Tapi ayat kita tadi bukan dia pergi dari Ur Kasdim, tapi dia pergi dari Haran. Ya. Nah, perhatikan ayat 4. Saya baca kata-kata, lalu pergilah Abraham, dia berangkat dari Haran. Nah, saudara-saudara, bagaimana Abraham? Berarti waktu firman Tuhan datang, Abraham itu ada di Haran, bukan di Ur Kasdim. Ya. Bagaimana Abraham bisa tinggal di Haran? Coba lihat Kejadian 11, 31-32. Lalu Terah ini ayahnya Abraham, membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yakni anak Haran, dari Sarai menantunya istri Abraham anaknya. Dia berangkat bersama-sama mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran untuk menetap di sana. Umur Terah 205 tahun. Lalu dia mati di Haran. Jadi mengapa sampai Abraham bisa di Haran? Karena Terah membawa dia dari Ur Kasdim ke Haran. Ur Kasdim itu di Irak. Tapi Haran itu ada di Turki sekarang. Jadi itu berarti bahwa Abraham itu bersama dengan Terah dan keluarga yang lain pindah dari Irak ke Turki. Ya. Nah, Haran ini nama lainnya di Alkitab itu adalah Padan Aram. Itu yang muncul dalam Kejadian 25 ayat 20. Ada kata-kata Padan Aram, juga Kejadian 28 ayat yang kedua, Padan Aram. Itu adalah nama lain dari Haran. Nah, tapi kalau memang demikian, mengapa Kejadian 15 ayat 7 dan Nehemia 9 ayat 7 mengatakan bahwa Tuhan memanggil Abraham dari Ur Kasdim?
Tadi ya, Kejadian 15 ayat 7, keluar dari Ur Kasdim. Nehemia 9 ayat 7, keluar dari Ur Kasdim. Jadi sebenarnya Abraham ini menerima panggilan Tuhan waktu dia di Ur Kasdim atau dia di Haran. Nah, penelitian lebih mendalam tentang semua informasi ini harus membuat kita menyimpulkan bahwa sebenarnya Abraham ini itu mendapat panggilan Tuhan 2 kali. Ya. Panggilan pertama itu terjadi di Ur Kasdim, di Irak. Ini yang dicatat oleh Kejadian 15 ayat yang ke-7 dan Nehemia 9 ayat 7. Dan rupanya terhadap panggilan ini Abraham dan keluarganya di bawah pimpinan ayahnya Tera, mereka pindah dari Ur Kasdim ke Haran karena panggilan pertama. Lihat ayat 31 tadi ya. Nah, dia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke Kanaan, lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Itu panggilan pertama. Jadi Tuhan suruh, pergilah, keluarlah ke negeri yang akan kutunjukkan. Tapi Tuhan belum kasih tahu kemana. Tapi mereka taat keluar, lalu akhirnya menetap di Haran. Nah, setelah di Haran, baru datanglah panggilan yang kedua. Jadi Kejadian 12 ayat 1 itu bukan panggilan pertama. Itu panggilan yang kedua, dan ini terjadi setelah Terah mati. Ya, coba lihat Kejadian 11 ayat 32 sampai 12 ayat 1. Umur Terah ada 205 tahun, lalu dia mati di Haran. Nah, setelah Terah mati, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dan seterusnya. Jadi berarti Abraham menerima 2 kali panggilan. Pertama di Ur Kasdim, Irak. Kedua di Haran, Turki. Baru dia pergi ke tanah Kanaan. Adanya 2 panggilan terhadap Abraham ini dikonfirmasi oleh perjanjian baru. Perhatikan Kisah pasal 7. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia, Irak, sebelum ia menetap di Haran. Berarti ini panggilan pertama. Panggilan pertama ada di Mesopotamia, di Ur Kasdim, sebelum dia di Haran. Dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan padamu. Ayat 4. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, Irak, lalu menetap di Haran, Turki. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ. Ini panggilan kedua. Ke tanah ini, tempat yang kamu diam sekarang. Berarti Abraham 2 kali dipanggil. Matthew Paul bilang, Abraham berangkat pertama dari Ur. Dan setelah kematian ayahnya, dia berangkat dari Haran. Kalau saudara lihat perjalanan Abraham ini dalam Abraham Journey, nah saudara akan lihat dari nomor 1, dia di Ur. Setelah itu dia pindah ke nomor 2, di Haran. Nanti panggilan pertama di nomor 1, panggilan kedua di nomor 2 di Haran. Setelah panggilan kedua, baru dia menuju ke Kanaan. Terus sampai ke Mesir, ya. Jadi Abraham terima panggilan 2 kali. Tidak aneh kalau seorang diperintah Tuhan atau Tuhan berfirman kepada seseorang menyatakan maksudnya, tujuannya itu sebanyak 2 kali. Yunus itu mendapatkan hal yang sama. Di Yunus 1 ayat 1 dan 2, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, dan seterusnya. Tapi di Yunus pasal 3 ayat 1, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Perintahnya sama, 2 kali. Ya, mungkin kita berpikir, tapi kan Yunus 2 kali karena dia lari. Suruh ke Niniwe, lari ke Tarsis. Tapi Abraham bagaimana? Mengapa Tuhan suruh keluar, bukannya ke Kanaan, tapi ke Haran? Ada yang penafsir yang mengatakan bahwa mungkin karena Terah. Jadi Terah ini tidak sungguh-sungguh mendapatkan panggilan Tuhan. Dia hanya ikut panggilan kepada anaknya. Tapi karena dia kepala keluarga, dia memimpin. Sehingga sampai sejauh itu Terah menjadi penghambat bagi Abraham di dalam mengikuti panggilan Tuhan. Sehingga setelah Terah mati, maka terbuka kesempatan luas bagi Abraham untuk taat sepenuhnya pada panggilan Tuhan. Tapi John Calvin mengatakan bahwa kita tidak tahu apa alasannya mereka tinggal di Haran.
Tapi Calvin percaya bahwa semua itu memang diatur oleh tangan Tuhan. Sebelum dia pergi ke Kanaan, dia mampir ke Haran dulu. Calvin bilang, mengapa Abraham untuk sementara waktu harus tetap tinggal di Haran? Kita tidak tahu. Kecuali bahwa Tuhan memang mengaturnya demikian untuk mencegahnya segera melihat tanah yang meskipun belum diketahui yang akan menjadi negeri miliknya. Yang pasti Abraham memang dapat 2 panggilan, 2 perintah dari Tuhan. Dan dalam 2 perintah itu dia taat kepada Tuhan. Calvin lagi. Sekarang dikatakan bahwa dia telah pergi dari Haran agar dia dapat menyelesaikan perjalanan yang telah dia mulai. Seperti dibawa kendali dari naungan ayahnya Tera. Mereka telah berangkat dari Kasdim. Maka sekarang ketika Abraham menjadi kepala keluarga setelah bapaknya mati, dia mengejar dan menyelesaikan apa yang dimulai oleh ayahnya. Masih mungkin bahwa Tuhan kembali menasihatinya untuk melanjutkan perjalanan itu, dan kematian ayahnya telah berperan, dan bahwa Tuhan mengkonfirmasi panggilan sebelumnya dengan panggilan kedua. Nah, ini perlu dipahami karena seringkali kita hanya anggap 1 kali panggilan. Tidak. Ini 2 panggilan untuk Abraham. Nah, di dalam panggilan ini Abraham taat terhadap 2 panggilan. Nah, maka pertanyaan kita yang kedua, taat seperti apa yang dilakukan oleh atau ditunjukkan oleh Abraham? Nah, kalau kita bicara soal ketaatan Abraham, maka kita bisa melihat bahwa Abraham ini mempunyai ciri taat, bukan hanya taat, tapi taat langsung dan segera. Perhatikan ayat 1, Kejadian 12. Pergilah dari negeri dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan padamu. Lalu ayat 4. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan padanya. Kita tidak melihat adanya tenggang waktu yang panjang antara perintah Tuhan dan ketaatan Abraham. Artinya bahwa Abraham itu begitu mendapat perintah Tuhan, dia langsung taat. Langsung taat segera. Joseph Benson bilang begini, dia patuh pada penglihatan surgawi. Ketaatannya cepat dan tanpa penundaan, tunduk dan tanpa pertentangan. Demikian pula seharusnya kita taat kepada Dia yang berkata, sangkal dirimu, pikul salibmu, dan ikutlah aku. Begitu juga Henry. Dia tidak membangkang terhadap penglihatan surgawi itu, tapi berbuat seperti yang diperintahkan kepadanya tanpa minta pertimbangan kepada manusia. Ia menunjukkan ketaatannya dengan cepat dan tanpa ditunda, tunduk dan tanpa membantah. Abraham ini memang punya ciri taat cepat. Ini bukan hanya kasus ini. Saudara, pada waktu kita lihat Tuhan menyuruh dia akan kawin dengan Hagar lalu dapat Ismail. Tapi karena pertentangan itu lalu Tuhan suruh dia, usir Hagar, keluarkan Hagar dari hidupnya. Maka begitu Tuhan perintah, Kejadian 21 ayat 14, keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air, memberikan kepada Hagar, meletakkan beserta anak di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnya pergi perempuan itu. Keesokan harinya pagi-pagi Tuhan bicara pada dia, kelihatannya malam, pagi-pagi dia langsung bertindak. Ketika Tuhan menyuruh dia korbankan Ishak di Gunung Moria, lalu Kejadian 22 ayat 3, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, dan seterusnya. Berarti Abraham ini begitu Tuhan berfirman, dia langsung taat segera. Dia tidak menunda-nunda ketaatannya kepada Tuhan. Maka di sini taat seperti apa yang ditujukan pada Abraham? Taat langsung dan segera. Dan itulah ketaatan. Di dalam perjanjian baru, kita menemukan ada orang lain juga yang punya ciri ketaatan semacam ini. Taat langsung segera. Dan itu adalah Yusuf, tunangan atau suami Maria, ibu Yesus. Saudara baca di Alkitab cerita-cerita Natal. Lalu Maria berkata, malaikat berkata, gembala-gembala berkata, orang Majus berkata, malaikat berkata. Tapi saudara tidak pernah baca satu kali pun lalu Yusuf berkata. Tidak ada. Yusuf muncul dalam cerita Natal tanpa satu kata pun dari dia dicatat. Tapi menariknya adalah
orang yang bahkan kata-katanya tidak dicatat ini menunjukkan ketaatan yang luar biasa kepada Tuhan, dan taatnya adalah taat langsung, taat segera, tanpa penundaan. Dalam kasus dia diperlihatkan atau dalam mimpi untuk mengambil Maria sebagai istri, karena dia tunangan dengan Maria, tahu-tahu Maria hamil. Maria hamil dan dia tahu dia tidak berbuat apa-apa. Kok tunangan dengan saya tidak berbuat apa-apa, tahu-tahu hamil? Ya, tapi Tuhan datang, malaikat datang, suruh dia ambil Maria sebagai istri. Matius 1, 20. 24. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Sesudah bangun dari tidur, berarti dia mimpi. Begitu bangun dari tidur, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Begitu bangun, langsung taat. Ada perintah dalam mimpi, sadar dari mimpi, sadar dari tidur, langsung taat. Dalam kasus dia diperintahkan mengungsi ke Mesir karena Herodes mau bunuh Yesus. Matius 2, 13-14. Nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Ayat 14. Maka Yusuf pun bangunlah, diambillah anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Dapat perintah dalam mimpi, begitu bangun langsung taat. Dalam kasus ketika ia diperintahkan untuk kembali ke Israel dari Mesir karena Herodes sudah mati. Matius 2, 20-21. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, berangkatlah ke tanah Israel karena mereka hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangun, diambillah anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Jadi kita bisa lihat bahwa Yusuf ini seperti Abraham, punya ciri yang sama. Dapat perintah malam, begitu bangun pagi langsung action. Yusuf ini no talk, action only. Yang lain ya, no action, talk only. Nah, maka di sini kita sebenarnya dari Abraham juga Yusuf kita belajar yang namanya ketaatan. Bahwa yang namanya ketaatan itu meniadakan penundaan. Dan adanya penundaan itu sudah merupakan ketidaktaatan. Kalau saya bangun pagi, lalu saya atau saudara bangun pagi, panggil pembantu, Mina, kopi dulu. Dan Mina bawa kopi. Mina taat tidak? Saudara bangun pagi, Mina bawa kopi. Dan Mina bawa kopi. Mina taat tidak? Taat bukan? Taat. Tapi saudara bangun pagi, Mina bawa kopi. Dan Mina bawa kopi jam 5 sore. Saudara akan lihat Mina taat atau tidak? Kan dia bawa. Memang dia bawa. Tapi jarak antara pagi dengan jam 5 sore itu terlalu lama. Maka saudara akan menganggap Mina tidak taat. Maka ketaatan yang ditunda sebenarnya adalah ketidaktaatan. Karena itu belajar dari Abraham. Kita belajar untuk taat kepada Tuhan. Tapi taat dan taat secara langsung dan segera. Ya, banyak kali kita mendengar firman Tuhan. Kita harus terima Yesus, harus percaya Yesus. Dan orang sadar dia harus percaya Yesus, tapi tidak segera. Kita harus melayani Tuhan. Ya, saya mau melayani Tuhan, tapi tidak segera. Saya diperintahkan firman harus mengampuni. Ya, saya mau mengampuni, tapi jangan sekarang. Saya masih kepengen menikmati sakit hati ini. Kita diperintahkan untuk macam-macam hal. Dan kita sadar bahwa kita taat, mau taat, tapi tidak sekarang. Dan setan selalu memberikan alasan yang kuat untuk menunda ketaatan kita. Misalnya dalam melayani Tuhan. Pada masa pemuda dan masa remaja. Saat saudara kuat-kuatnya dan saudara harus melayani Tuhan. Tapi setan masih bilang begini, masa muda
Itu masa yang indah, masa yang bebas, masa untuk belajar, kejar cita-cita. Jadi jangan melayani dulu. Melayani Tuhan nanti saja waktu sudah selesai kuliah. Begitu selesai kuliah, saudara pikir ini sudah saatnya melayani. Tapi setan bilang, kan belum kerja. Cari kerja dulu, sudah nyaman dulu, setelah itu baru layani Tuhan. Setelah saudara kerja, lalu setan datang lagi dan berkata, memang kerja sudah mulai, tapi ini perlu meniti karir, ini perlu waktu, perlu membangun fondasi bisnis saya. Dan akhirnya saudara tidak melayani Tuhan. Nanti saja setelah semua mapan. Setelah semua mapan, lalu saudara datang bahwa, apakah mau melayani Tuhan? Tapi setan datang lagi dan berkata bahwa, ya sudah mapan, tapi nikah dulu. Ya. Nikah dulu nanti baru melayani Tuhan. Setelah nikah lalu setan datang berkata ini masih urus anak-anak. Ya, nanti kalau anak-anak sudah besar baru layani Tuhan. Nanti saja. Begitu anak-anak besar sudah nikah. Lalu anak-anak sudah nikah punya cucu. Ini sekarang sudah punya cucu ini. Ya, nanti cucu agak besar. Jadi nanti lagi berapa tahun. Setelah berapa tahun mau melayani Tuhan. Bagaimana melayani Tuhan? Gula darah sudah naik. Ya, darah tinggi. Asam urat. Mau melayani Tuhan bagaimana? Dan pada akhirnya orang seperti itu tidak akan pernah melayani Tuhan. Maka di sini kita belajar soal ketaatan. Taat, taat langsung dan segera. Ini soal kepergian. Sekarang soal kedua. Soal usia Abraham saat itu. Waktu Tuhan datang perintah yang kedua di Haran. Lalu Abraham meninggalkan Haran. Umurnya berapa? Menurut ayat 4 tadi. Abraham berumur 75 tahun ketika dia berangkat di Haran. Nah, saya mau jelaskan soal ini. Dia berangkat 75 tahun. Pertama, apa benar begitu? Yang ini saya minta saudara perhatikan sungguh-sungguh. Karena mungkin agak sukar. Tapi saya berusaha supaya tidak terlalu sukar. Ya. Maksudnya adalah waktu menurut ayat ini Abraham keluar dari Haran. Jadi pertama kan dipanggil Tuhan di Ur Kasdim. Lalu bersama dengan Terah dan lain-lain itu pindah ke Haran. Lalu setelah Terah mati di Haran, Tuhan datang berfirman lagi. Lalu dia pergi dari Haran. Waktu pergi dari Haran umur 75 tahun menurut ayat ini. Ya. Nah, Abraham itu pergi dari Haran setelah ayahnya Terah mati. Terah matinya di Haran. Terah mati di Haran umur berapa? Ya. Lihat Kejadian 11:32. Umur Terah ada 205 tahun lalu dia mati di Haran. Jadi Terah mati umur 205 tahun. Saat itu Abraham umur berapa? Umur berapa? 75. Jadi waktu Terah 205, Abraham 75. Kalau begitu waktu Abraham lahir, Terah umur berapa? Mikir. Jangan haleluya amin saja. Ya. 130. Didapat dari mana? 205 kurang 75. Kalau ada yang mau bantu keluarkan kalkulator, bisa, karena kita mungkin akan banyak gunakan kalkulator hari ini. Jadi itu berarti saat Terah 205 mati, Abraham 75. Maka Abraham lahir waktu Terah umur 130. Betul ya? Betul. Sekarang lihat Kejadian 11 ayat 26. Setelah Terah hidup 70 tahun, dia memperanakan Abraham.
Jadi umur berapa Terah waktu Abraham lahir? Menurut ayat ini. 70. Tadi kita hitung 130. Makanya saya bikin pertanyaan, benarkah demikian? Kalau benar Abraham lahir saat Terah berumur 70 tahun, ya, dan Terah mati pada umur 205 tahun, maka mestinya Abraham keluar dari Haran umur berapa? Berdasarkan ayat ini, Terah memperanakan Abraham umur 70. Kalau Abraham lahir pada umur 70 tahunnya Terah, lalu Terah mati umur 205 tahun, saat Terah mati, Abraham umur berapa? Saudara cari gereja yang suruh saudara mikir sekeras ini tidak dapat. Berapa? 135. Mestinya waktu Terah mati 205, Abraham harusnya 135. Tapi Kejadian 12 ayat 4 tadi, Abraham berumur 75 tahun saat Terah mati waktu dia keluar. Ini hampir bikin botak saya kemarin. Ya. Nah, apakah ini berarti bahwa Alkitab salah? Tidak. Persoalannya di Kejadian 11 ayat 26. Perhatikan lagi. Setelah Terah hidup 70 tahun, dia memperanakan Abraham, Nahor, dan Haran. Haran ini nama orang. Haran tadi itu nama tempat. Ya, jadi jangan bingung ya. Jadi setelah Terah hidup 70 tahun, dia memperanakan Abraham, Nahor, dan Haran. Sekarang kalau membaca ayat ini, saya tanya, Abraham lahir waktu Terah umur berapa? Menurut ayat ini? 70. Nahor lahir waktu Abraham umur berapa? 70. Haran lahir waktu Abraham umur berapa? Berarti Terah bisa punya anak 3 dalam 1 tahun? Hamilnya kapan? Kecuali kembar 3. Tapi kalau kembar 3, maka masalahnya sama kayak tadi. Berarti Abraham juga lahir pada waktu Terah umur 70 tahun. Dan waktu Terah mati 205 tahun, mestinya Abraham 135. Tapi Kejadian 12 ayat 4 bilang tidak, 75. Maka di sini penting bagi kita cara membaca. Terah hidup 70 tahun. Dia memperanakan Abraham, Nahor, dan Haran. Itu tidak boleh berarti bahwa Abraham, Nahor, dan Haran itu lahir pada tahun yang sama waktu Terah umur 70 tahun. Tidak. Lalu maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa Terah mulai mempunyai anak waktu dia umur 70 tahun. Dan anak-anaknya adalah Abraham, Nahor, Haran. Ya kan? Jadi ayat itu tidak boleh diartikan bahwa Abraham, Nahor, Haran lahir persis pada usia 70 tahun dari Terah. Sebelumnya dia nikah, dia belum punya anak. Terah ini. Saat dia umur 70 tahun, mulailah lahir anaknya. Abraham, Nahor, Haran. Ini kasusnya sama dengan Nuh. Perhatikan Kejadian 5 ayat 32. Setelah Nuh berumur 500 tahun, dia memperanakan Sem, Ham, Yafet. Apakah Sem, Ham, Yafet lahir pada hari yang sama? Tahun yang sama?
Atau apakah Sem, Ham, Yafet adalah anak kembar? Tidak. Itu berarti kita harus mengerti bahwa setelah Nuh berumur 500 tahun, dia mulai mempunyai anak. Anak pertamanya lahir pada umur 500 tahun. Nanti anak yang kedua lahir pada tahun-tahun selanjutnya. Begitu juga waktu Terah umur 70 tahun, lahirlah anak pertamanya. Anak kedua, anak ketiga lahir pada tahun-tahun selanjutnya. Jadi kita harus cara membaca ayat itu seperti itu. Ya. Nah, jadi dapat dipastikan bahwa anak pertama Terah lahir pada umur 70. Tapi anak kedua dan seterusnya pasti lahir bukan saat dia umur 70. Siapa anak pertama Terah yang lahir pada umur 70? Sekarang lihat Kejadian 11, 26, 27. Setelah Terah hidup 70 tahun, dia memperanakan Abram, Nahor, Haran. Ayat 27. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, Haran. Siapa anak pertama Terah? Kalau anak pertama Terah Abraham, maka Abraham harus lahir waktu Terah umur 70. Karena yang lahir umur 70 itu anak pertama. Maka kita punya masalah tadi tidak beres. Pikir 3 anak ini ya. Abraham, Nahor, Haran. Abraham, Nahor, Haran. Sekarang coba lihat Kejadian 22 ayat 20 dalam terjemahan Indonesia sehari-hari. Abraham mempunyai abang yang bernama Nahor. Ya. Berarti Abraham bukan anak pertama dong. Nahor. Tapi kalau memang Abraham bukan anak pertama, mengapa dia selalu disebut pertama? Dalam Bible dibilang begini. Abraham menjadi yang pertama karena dia berada dalam garis keturunan Mesias. Dan bukan karena dia adalah anak sulung. Ya, berarti Nahor pertama. Jadi yang disebut pertama tidak selamanya sulung. Menurut saudara, siapa anak pertamanya Nuh? Kejadian 5:32. Setelah Nuh berumur 500 tahun, dia memperanakan Sem, Ham, Yafet. Kejadian 6 ayat 10. Nuh memperanakan 3 orang anak, Sem, Ham, Yafet. Kejadian 7 ayat 13. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, Yafet. Nanti di Kejadian 9 ayat 18, 1 Tawarik 1 ayat 4, urutannya sama. Sem, Ham, Yafet. Siapa anak pertamanya Nuh? Terlihat bahwa nama Sem selalu disebutkan dalam urutan pertama. Tapi apakah Sem adalah anak sulung dari Nuh? Sebelum kita melihat itu, perlu kita ketahui bahwa anak bungsu dari Nuh adalah Ham dan bukan Yafet. Walaupun Yafet disebutkan terakhir. Ini terlihat dari Kejadian pasal 9 ayat 20 dan 24. Maka Ham, bapak Kanaan itu, melihat aurat ayahnya. Lalu diceritakannya kepada
kedua saudaranya itu. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya. Perhatikan, Ham anak bungsunya. Berarti Ham itu memang anak yang terakhir. Lalu siapakah yang kakak di antara Sem dan Yafet? Nah, di sini kita melihat bahwa ada terjemahan Alkitab yang berbeda-beda. Ada yang menyatakan bahwa Sem adalah kakak dari Yafet, dan sebaliknya ada yang mengatakan bahwa Yafet itu adalah kakak dari Sem. Memang dari bahasa aslinya itu juga memungkinkan untuk dua penafsiran semacam ini. Itulah sebabnya mungkin yang menyebabkan terjemahan-terjemahan Alkitab itu berbeda-beda. Sekali lagi, ada terjemahan Alkitab yang mengatakan bahwa Sem adalah kakaknya Yafet. Kita lihat Kejadian 10 ayat 21. Di situ dikatakan, lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapak semua anak Eber, serta abang Yafet. Berarti Sem itu adalah abangnya Yafet. Sem adalah kakaknya Yafet. Sem anak pertama, baru Yafet. Dan Ham itu anak yang terakhir. Lalu dalam versi ESV dikatakan Sem, the elder brother of Japhet. Sem, kakak laki-laki dari Yafet. Lalu dalam terjemahan ISV, Sem, Japhet, older brother. Sem, kakak laki-laki Yafet. Jadi dari beberapa terjemahan ini terlihat bahwa Sem adalah kakaknya Yafet. Sem anak pertama. Tetapi ada terjemahan lain yang mengatakan bahwa Yafet justru adalah kakak dari Sem. Ini nampak dalam terjemahan King James. Dikatakan Sem, the brother of Japhet the elder. Sem, saudara laki-laki Yafet, sang kakak. Berarti Sem yang kakak. Dalam versi NIV, Sem, whose older brother was Japhet. Sem, yang kakak laki-lakinya adalah Yafet. Maka di sini ada terjemahan-terjemahan yang berbeda. Tentu saja terjemahan-terjemahan yang bertentangan ini tidak mungkin sama-sama benar. Pasti ada terjemahan yang salah. Dan saya percaya bahwa terjemahan yang mengatakan bahwa Sem adalah kakaknya Yafet, itulah yang salah. Jadi saya percaya Yafetlah yang kakak. Nah, apa dasar untuk percaya seperti ini? Begini saudara, menurut Kejadian 5 ayat 32, Nuh memperanakan Sem, Ham, Yafet saat dia berumur 500 tahun. Perhatikan Kejadian 5, 32. Setelah Nuh berumur 500 tahun, dia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Nah, sesuai dengan penjelasan tadi, maka ini tidak berarti bahwa Sem, Ham, dan Yafet itu dilahirkan dalam 1 tahun. Ini hanya berarti bahwa mulai umur 500 tahun, Nuh mulai mempunyai anak. Jadi ada anak yang lahir saat Nuh berumur 500 tahun. Dan anak-anak lainnya itu lahir pada tahun-tahun setelah itu. Lalu, menurut Kejadian 11 ayat yang ke-10, 2 tahun setelah air bah, umur Sem adalah 100 tahun. Perhatikan ayatnya. Inilah keturunan Sem. Sem berumur 100 tahun. Dia memperanakan Arpaksad 2 tahun setelah air bah. Sem berumur 100 tahun, 2 tahun setelah air bah. Artinya, setelah air bah selesai, 2 tahun kemudian, Sem itu umurnya 100. Kalau begitu, persis saat air bah selesai, Sem umur berapa? Seratus kurang 2, maka 98. Maka umur Sem saat air bah berakhir adalah 98 tahun.
Tapi menurut Kejadian 7 ayat 6 dan 11, saat air bah terjadi, umur Nuh itu 600 tahun. Perhatikan. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Ayat 11. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap langit. Lalu air bah terjadi. Jadi air bah terjadi saat Nuh itu berumur 600 tahun. Berapa lama air bah itu masanya? Dari awal sampai akhir, menurut Kejadian 7 ayat 24. Dan berkuasalah air di atas bumi 150 hari lamanya. Itu berarti saat air bah terjadi, Nuh berumur 600 tahun dan umur Sem adalah 98 tahun. Atau kalau air bah terjadi, kira-kira masuk 1 tahun sebelum Sem berumur 98, maka dia sekurang-kurangnya dia 97. Tergantung air bahnya terjadi pada tahun yang sama dengan pernyataan umur Sem 98 atau tidak. Nah, kalau saat Nuh umur 600, umur Sem itu adalah 98, maka Sem lahir saat Nuh umur berapa? Saya ulang. Kalau saat Nuh berumur 600 tahun, Sem itu 98 tahun, maka saat Sem lahir, itu Nuh umur berapa? Gampang hitungnya, yaitu umur Nuh 600 dikurangi umur Sem 98. Maka jumlahnya itu adalah 502. Kalau saat Nuh berumur 600 tahun, umur Sem adalah 98 tahun, maka Sem lahir saat Nuh berumur 502 tahun. Maka dari sini kita ketahui bahwa Sem tidak dilahirkan saat Nuh berumur 500 tahun. Yang lahir saat Nuh berumur 500 tahun adalah Yafet. 2 atau 3 tahun kemudian, saat Nuh berumur 502 atau 503 tahun, baru lahirlah Sem. Dan entah berapa tahun kemudian, barulah lahir anak bungsu, yakni Ham. Jadi, urut-urutan anak-anak Nuh adalah dari yang sulung sampai bungsu adalah Yafet, Sem, dan Ham. Sehingga Sem bukanlah anak sulung. Nah, kalau Sem bukan anak sulung, bukan anak pertama, lalu mengapa namanya selalu disebutkan lebih dahulu Sem, Ham, Yafet, Sem, Ham, Yafet, Sem, Ham, Yafet? Karena Alkitab sering mencantumkan urutan nama, itu bukan dari waktu kelahiran yang lebih awal, melainkan dari seberapa penting orang itu. Contohnya anak-anak Abraham, yakni Ismail dan Ishak. Jelas Ismail itu lebih tua daripada Ishak. Tapi ternyata nama Ishak disebutkan lebih dahulu daripada Ismail dalam catatan 1 Tawarik 1 ayat 28. Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Mengapa Ishak lebih dahulu dari Ismail? Karena Ishak lebih penting dari Ismail. Ishak adalah anak perjanjian, sedangkan Ismail adalah anak, dalam tanda petik, anak kecelakaan. Nah, begitu juga dengan Sem. Biarpun dia bukan anak sulung, tapi namanya disebutkan lebih dahulu karena dari keturunan Sem akan muncul Abraham, dan selanjutnya bangsa Israel yang lebih jauh dari itu, dan akan sampai pada Mesias. Bila Oden berkata alasan Sem dicantumkan sebagai kakak laki-lakinya Yafet adalah karena dia lebih penting dalam menghasilkan garis ketuhanan yang menuntun bangsa Israel melalui Abraham.
Dan melalui Israel, garis keturunan Sem akhirnya menghasilkan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dari terang itu, kita tahu bahwa nama Abram disebutkan pertama di dalam Kejadian 11, 26, 27. Lebih dahulu daripada Nahor dan Haran. Bukan karena dia adalah anak sulung Terah yang lahir pada saat Terah berusia 70 tahun. Melainkan karena dia adalah orang penting yang akan menjadi nenek moyang Israel yang kemudian menurunkan Mesias. Kalau begitu Terah mendapatkan anak umur berapa? 70 tahun. Maka anak pertama Terah lahir waktu Terah umur 70 tahun. Itu bukan Abraham, ya. Nah, Abraham baru lahir waktu Terah 135 tahun. Dan karena itu waktu Terah mati umur 205 tahun, Abraham berumur 75 tahun. Dengan demikian, tidak ada kontradiksi dalam Alkitab. Paham? Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mengapa? Karena hari ini saudara dapat pengertian baru. Saya juga. Sebelumnya saya juga tidak tahu. Waktu belajar, baca. Saya baca buku ini yang komentar untuk ini kira-kira ada 20 komentar saya baca. Ini penafsir ini bilang ini mikir. Saya konsultasi dengan beberapa orang. Kamu bantu pikir. Saya WA ke adik saya, Yudman, adik tolong bantu kakak pikir, kakak punya pikiran buntu. Malam baru dia balas, ada apa kakak? Biar sudah. Tidak perlu lagi kau punya otak, ya. Nah, maka kesulitan ini diselesaikan. Nah, itu rumit ya. Sekarang yang lebih santai. Kedua, taat saat berusia tua. Apa yang dipaparkan ini menegaskan bahwa Abram menaati panggilan Tuhan. Berangkat dari Haran umur 75. Satu usia yang tidak bisa dianggap terlalu tua. Karena yang lain bisa 500. Ayahnya saja 205. Tidak terlalu tua. Tapi juga tidak bisa dianggap cukup muda. Ini sudah 75 tahun. Tapi boleh dikatakan bahwa dalam usia semacam itu, Abram sudah mencapai puncak hidupnya. Dia sudah nyaman di Haran. Dengan kekayaan yang begitu luar biasa. Dengan begitu banyak budaknya. Maupun juga binatang-binatangnya. Dia dianggap sebagai orang yang sangat kaya waktu itu. Dalam kekayaan dan kelimpahan materi semacam itu. Dengan usia yang walaupun tidak tua-tua amat, tapi sudah bergerak ke arah tua. Tapi begitu perintah Tuhan datang kedua kali, dia meninggalkan wilayah itu dan taat Tuhan. G.C. Gray bilang, pada usia 75 tahun, dia menyerahkan kehidupannya yang relatif mudah. Dan pada saat manusia biasanya memikirkan istirahat, dia pergi untuk mendirikan sebuah bangsa di negeri yang tidak dia kenal. Henry, dia berumur 75 tahun. Usia saat seharusnya dia sudah beristirahat dan diam tenang di rumah. Tapi kalau Allah ingin membuatnya memulai dunia lagi, sekarang dalam usianya yang sudah lanjut, maka dia akan menurut. Inilah contoh dari orang tua yang memeluk agama Allah. Dia taat Tuhan. Di sini kita bisa belajar bahwa Abraham berani keluar dari zona nyamannya. Kenyamanan hidup dan usia yang tidak lagi muda itu bukan hambatan untuk ikut Tuhan, untuk melayani Tuhan. Ada orang yang begitu berapi-api sampai terbakar pada waktu muda. Ikut Tuhan, melayani Tuhan sungguh-sungguh. Ya. Tapi setelah bertambah usia dan kenyamanan yang ada, semangat itu mulai kendor, redup. Sehingga mereka menjadi suam-suam di dalam ikut Tuhan maupun melayani Tuhan. Tapi belajar dari Abraham, kita harus berani keluar dari zona nyaman kita.
bahwa kenyamanan kita, kemapanan kita, dan usia tidak boleh menjadi penghalang dalam ketaatan, ikut Tuhan, dan melayani Tuhan. Di dalam perjanjian baru, ada cerita tentang satu orang tua, sudah oma-oma, tapi semangat ikut Tuhan begitu hebat. Lukas 2, 36, 37. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan untuk anak Fenuel dari suku Asher. Dia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin dia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang dia janda dan berumur 84 tahun. Lebih tua dari Abraham waktu itu. Tapi perhatikan apa yang dilakukan Oma ini. Dia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ini Oma luar biasa. Semangatnya ikut Tuhan. Semangat bersekutu dengan Tuhan. Semangat melayani Tuhan. Tidak hangus. Hanya karena usia. Karena itu, kalau ada pemuda-pemuda yang kehilangan semangat melayani Tuhan, malu dong. Pikiran masih fresh, tenaga masih kuat, masih penuh dengan aspirasi, inspirasi, semua. Mengapa itu tidak dipakai untuk melayani Tuhan? Kerahkan semua untuk melayani Tuhan. Bisa cipta lagu. Kita menyanyi di sini. Tiap hari Minggu kita menyanyi nih. Setelah itu, di YouTube saya tuh langsung X merah. Kena copyright. Waktu kita nyanyi di sini, karena nyanyi lagunya orang lain. Kenapa tidak bikin lagu sendiri? Waktu acara konser tanggal 31, lagu terakhir itu ya. Terakhir atau kedua sebelum terakhir. Itu lagu ciptaannya Allah. Pemain keyboard kita. Ayo. Saudara punya apa yang bisa dipakai? Kerahkan. Untuk melayani Tuhan. Tapi. Yang sudah bergerak ke arah tua. Dan juga sudah tua-tua yang sudah layak disebut opa-oma. Itu tidak boleh membuat semangatmu patah. Dalam ikut Tuhan. Dalam layani Tuhan. Usia tidak lagi muda. Mungkin sudah ditemani oleh gula darah tinggi, asam urat. Pankreas sudah tidak berfungsi dengan baik lagi. Ya, sudah terjadi penyumbatan di sana sini. Ya, tapi hati yang bergelora untuk Tuhan tidak pernah padam. Saya berkhotbah pertama kali kelas 2 SMP. Saya sudah berkhotbah. Dan siapa tokoh teladan saya dalam khotbah? Itu adalah ayah saya sendiri. Karena beliau adalah seorang pengkhotbah yang hebat. Tapi begitu saya menjadi pengkhotbah sekarang, beliau sudah tidak pernah mau berkhotbah lagi. Semangatnya dalam berkhotbah telah diredupkan dengan usia. Makanya kadang-kadang saya ajak, Bapak ayo ke radio. Hajar lagi. Tapi beliau masih belum mau. Sekarang sudah kendala lagi. Mata satu sudah buta begini lagi. Ya, oke. Tapi mungkin ada cara lain. Karena itu opa-oma yang ada. Usia tidak boleh menghambat. Menarik bahwa ada seorang oma-oma. Sudah tua. Namanya Patricia Diana Pasaribu Hasibuan. Oma-oma tapi semangat belajar hebat. Semangat melayani Tuhan hebat. Sampai masuk rekor muri. Sempat diwawancara oleh Deddy Corbuzier dalam acara Hitam Putih. Dan juga Kick Andy. Mari kita lihat kesaksian Oma ini.
Tadi sepintas sudah saya perkenalkan Ibu Diana Patricia Pasaribu Hasibuan. Ibu Diana dalam usianya menjelang 80 tahun itu tercatat sebagai pemegang rekor muri 3 rekor. Ya Bu ya. Ibu, ini kan mengagumkan dalam usia Ibu karena rekor yang dipegang adalah rekor sarjana S1 tertua yang dicatat oleh rekor muri. Iya. Emang waktu lulus sarjana umur berapa Ibu? Saya mulai kuliah umur 65 tahun. Baru mulai kuliah? Iya. Iya, saya pensiun itu Bu. Lulus umur 69 tahun. Lulus S1. S1. Baik. Menarik karena kemudian mencatat rekor lagi ketika Ibu melanjutkan sekolah atau kuliah lagi, ambil S2. Saya langsung kuliah di umur 69 tahun, lulus umur 73 tahun, S2. Rekor yang terakhir, itu rekor untuk apa? Saya lanjutkan kuliah untuk S3. Jadi Ibu lulus S3 umur berapa? Umur 77 tahun. S1 lulus 69 tahun, S2 lulus 73 tahun, dan S3 lulus 77 tahun. Iya, Ibu Pak. masih mau melanjutkan lagi? Ya, S3 biasanya profesor itu pemberian daripada itu perguruan-perguruan. Bisa juga cari lagi dokter di bidang lain. Apa masih ada minat? Saya sekarang sedang jadi dosen. Ibu Diana ngajar apa sekarang? Sekarang lagi mengajar pada semester ini ada 2 mata kuliah, pengantar perjanjian lama dan filsafat pendidikan. Jadi waktu Ibu Diana dalam usia 65 tahun mau kuliah, bagaimana reaksi suami dan anak-anak? Saya tidak kasih tahu suami saya. Pokoknya pekerjaan rumah tangga saya bereskan. Saya bilang saya bapak, saya pergi ke di Riarka Raya, itu saja saya bilang. Saya tidak pernah runding itu. Kalau saya runding saya tahu tidak akan selesai dan tidak akan boleh saya ambil. Iya, kadang-kadang istri perlu berbohong pada suami ya. Tapi bohongnya kan positif ya Ibu ya? Iya Bapak. Iya. Pasti kan satu saat ketahuan juga. Waktu ketahuan bagaimana reaksi? Begini, saya pintar juga mengambil hati suami. Pak, saya Suami bilang, ada di sini atau tidak? Di Papua ya? saya bilang, tolong antar saya Pak. Kemana? Ke Diri Arkara. Ada apa di situ? Ya kan saya sekarang belajar, saya bilang. Diantar saya. Pakai mobil. Dan kalau macet dengan mobil, saya diantar pakai motor. Dan pada suatu ketika waktu saya naik Metro Mini, suami saya bilang begini, kalau kau naik dengan kendaraan umum, tunjukkan kartu mahasiswamu. Tunggu. Kenapa suami ngajarin untuk memperlihatkan kartu mahasiswa? Karena suami saya tahu kalau dengan kartu mahasiswa pembayaran itu berkurang. Oh iya, kalau tunjuk mahasiswa jadi murah ongkos busnya. Ibu akhirnya lakukan Saya tunjukkan. itu. Lalu kondektur lihat muka saya, dia mencengut. Saya kasih 500, seharusnya 1.000. Terus reaksi kondektur gimana? Waktu saya turun di Kuitang, dia bilang apa? Hati-hati ya dek. Ini
kondekturnya nyindir ini ya. Dia dendam saya. Dia nyindir ini. Terus Ya, reaksi ibu apa? kesal. Jadi saya bilang, hei, jangan bilang aku adikmu. Cucu saya sudah sebesar kau. Saya marah. Nah, tapi sejak saat itu ibu tetap pakai atau? Tidak, di rumah saya bilang, Pak, gara-gara kau menuntut kartu mahasiswa, saya ribut dengan kondektur. Kita kan kasihan kondektur uang 1.000, masa kita mesti hitung sama naik bis umum, saya bilang. Tunggu Bu, saya nggak dengar dengan baik tadi. Sampai di rumah ibu ngomong apa ke istri suami? Gara-gara kau suruh tunjukkan kartu mahasiswa, saya ribut dengan kondektur. Tunggu dulu, sakit perut. Jadi sejak hari itu ibu nggak pakai lagi lah ya? Tidak Pak, saya malu. Karena selama jalan saya melotot saja kondektur itu sama saya. Dia lihat kartu mahasiswa, dia lihat ibu, dia bilang, Iya, bingung lah dia ya. seolah-olah bohong. Gara-gara uang. Iya, iya. Ada waktu masuk kuliah pertama kali kan teman-teman Ibu Diana kan seumur cucu atau seumur anak Iya, begitu. seumur Reaksi cucu. mereka melihat ada mahasiswa Seolah-olah saya itu untuk apa di tengah-tengah itu di pekarangan di Jakarta. Jadi masuklah ke dalam. Waktu sesudah beberapa hari ada yang bilang mahasiswa dari belakang saya, uban ibu bertambah banyak. Seolah-olah tetap mereka dosen juga seolah-olah kenapa ini diterima ini kuliah. Seolah-olah juga dosen kurang yakin bahwa saya itu kuliah. Tetapi waktu UTS seorang dosen profesor memanggil saya ke depan, yang lain tidak dipanggil. Ibu Patricia katanya diambil lembaran hasil ujian. Selamat ya Bu. Dia kasih selamat. Rupanya saya dapat 87,5. Sesudah itu baru teman mahasiswa diam. Tidak ada lagi yang Menuntut ilmu tidak berbatas waktu. Itulah prinsip yang dipegang teguh Diana Patricia Pasaribu Hasibuan. Wanita yang akrab disapa Diana ini memasuki bangku kuliah di usia senja, yaitu 65 tahun. Keinginan kuat dalam diri Diana mendorongnya mendaftar sendiri kuliah jenjang strata 1 di Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara, Jakarta. Lulus di usia 69 tahun, wanita yang lahir di Tapanuli Utara 79 tahun silam ini merasa belum puas dan memutuskan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang tertinggi. Di usia 73 tahun, Diana lulus pasca sarjana dari Institut Teologi dan Keguruan Jakarta dan mendapat gelar doktor dari STT Battle Indonesia di usia 77 tahun. Dalam menyelesaikan tugas kuliah, Diana mengaku tidak pernah dibantu oleh siapapun. Ia selalu setia dengan mesin tik tuanya ini. Karena kegigihannya dalam menimba ilmu, nenek dari 12 orang cucu ini 3 kali mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia. Kini, Diana menjadi dosen tetap di STT Ekumene Jakarta. Bagi Diana, ilmu yang ia dapatkan harus ia bagi agar dapat bermanfaat bagi masyarakat. Bagaimana Oma-Oma?
Ada yang mau kuliah lagi? Waktu saya lihat ini, saya malu. Saya punya S3 sampai sekarang tidak selesai-selesai. Ya, tapi luar biasa. Itu menunjukkan, ya, dia kuliah teologi, ya, dia kuliah teologi, kuliah filsafat. Sekarang mengajar filsafat pendidikan dan pengantar perjanjian lama. Artinya dia memang sekolah, tapi dia pakai untuk melayani Tuhan. Maka usia tidak pernah mematikan semangat dia untuk melayani Tuhan. Saya sudah pikir tadi, ya, tolong Ibu Gembala, akomodir satu kali yang WL singer semua opa-opa dan oma-oma. WL juga kasih kesempatan opa-opa, oma-oma, ya. Kalau kameramen biar yang muda saja. Ya. Tapi harus disupport. Ya. Dan itu berarti bahwa usia tidak menghalangi kita. Nats pembimbing kita tadi Roma 12 ayat 11. Jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Siapa bilang pelaut mata keranjang. Nah, lagu itu telah diubah. Siapa bilang lansia tidak berguna. Yang lansia menyanyi sungguh-sungguh, yang menjelang atau mengarah ke lansia juga menyanyi sebagai tekad. Ya, mari kita menyanyikan lagu itu. Siapa bilang lansia tidak berguna? Bangun pagi sembahyang untuk anak cucu. Siapa bilang lansia hanya hiasan? Meskipun tua tetap diperlukan. Banting tulang sudah sejak remaja. Meski hujan, meski panas, tidak masalah. Siapa bilang lansia hanya meminta? Jangan percaya orang punya cerita. Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Rambut putih, kulit keriput, tidak masalah. Biar umur tinggal bonus, biar lutut harus dibungkus, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Tetap semangat opa, tetap semangat oma. Di hari tuamu, cucu-cucumu tetap memerlukan. Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Rambut putih, kulit keriput, tidak masalah. Biar umur tinggal bonus, biar lutut harus dibungkus, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Khotbah ini saya berikan untuk semua saudara, tapi didedikasikan secara khusus untuk opa oma di mana saja berada. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengajar kami hari ini. Terima kasih untuk pengertian-pengertian baru yang kami terima. Dan berilah kemampuan pada kami untuk melakukan firman-Mu. Kami berdoa untuk opa oma di dalam gereja ini, atau di mana saja berada. Biarlah firman ini menggerakkan dan menguatkan, membangkitkan semangat. Dan Tuhan berikan kepada mereka pemikiran-pemikiran untuk apa yang harus mereka lakukan.
untuk ikut Tuhan, untuk melayani Tuhan di usia lansia ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa.